Ternyata si Daphne itu sampai membuka tirainya itu, dan ternyata welcome back to my channel. Sebelum nonton video aku, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya channel aku lebih berkembang lagi. Nah, kali ini aku bosen banget, boring banget. Aku ingin bercerita. Mulai dari awal ya guys ya. Jadi gini, si Darla dan si Daphne ini saudara sekandung dan kembar. Mereka berdua itu tinggal di sebuah apartemen. Malam ini mereka sendirian di sana. Kedua orang tuanya sedang menghadiri pesta teman lamanya. Jaga rumah kita ya nak, jadilah putra putri ayah yang baik, kata Huda, ayah Darla dan Daphne. Nah jadi gini guys, Huda ini selaku orang tua si Darla dan si Daphne ini. Nah si Darla dan Daphne ini adalah gadis kembar yang dimana waktu itu ditinggal sama orang tuanya di apartemen. Jadi mereka tuh sendirian ditinggal sama orang tuanya karena memang orang tuanya itu lagi ada acara pesta teman lamanya gitu. Jadi mereka tuh ditinggal. Next, waktu tanpa kegiatan terasa seperti tong hampa. Si kembar Darla dan Daphne memutuskan untuk bermain petak umpet di ruang apartemen mereka. Daphne memperoleh jaga waktu, sedangkan Darla mencari tempat bersembunyi tanpa ketahuan oleh saudari kembarnya. Daphne mulai menghitung 1, 2, 3 hingga hitungan ke-10. Ia membuka matanya dan mulai mencari Darla. Jadi gini guys, si Darla dan si Daphne ini kan kesepian di rumah. Rasanya kalau anak-anak kan kalau nggak main kan hampa gitu kan. Akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk main petak umpet. Karena yang kalah itu si Daphne, jadi si Daphne ini jaga dan menutup matanya dengan hitungan 1 sampai 10. Sedangkan si Darla itu sembunyi supaya si Daphne tidak menemukan Darla. Kayak gitu. Jadi mereka main petak umpet di apartemen itu. Terus, bersiaplah Darla, aku akan mencarimu. Hihi. Seru Daphne sambil mencari saudari kembarnya. Daphne melihat dan mencari celah demi celah di sekitar. Ia mencari Darla di kamar, belakang sofa, belakang TV, sekitar perapian, dan di kamar tidur. Namun, ia masih belum menemukan si Darla. Bahkan bayangan maupun batang hidungnya masih belum terlihat. Senyap itu adalah sebuah kata yang menggambarkan kondisi apartemen mereka. Suara kendaraan di luar pun nyaris tak terdengar, sekalipun itu ramai. Hingga si Daphne memasuki kamar mandi di ruang apartemennya. Seusai ia menyalakan lampu kamar mandi, ia mendapati bayangan gadis kecil di balik tirai kamar mandi. Jadi ketika si Daphne ini mencari Darla di belakang sofa, di belakang TV, di tempat perapian, di kamar tidur, itu si Darla tidak ada guys. Dan suasana tuh semakin lama semakin sepi karena mungkin udah malam. Sampai tidak ada terdengar namanya kendaraan mobil, motor, itu nggak ada. Setelah itu, si Daphne ini menyalakan lampu kamar mandi guys. Dia mendapati bayangan gadis kecil. Di balik tirai kamar mandinya. Tuh. Akhirnya, kutemukan kau, seru Daphne yang mendapati saudara kembarnya di sana. Namun, bayangan tersebut seakan tak bergeming sama sekali. Jika itu Darla, seharusnya ada suara gerakan yang merespons seruan Daphne itu, tapi tidak ada pada kenyataan. Nah, ini ketika tadi kan ke kamar mandi, menyalakan lampu kamar mandi, di balik tirai itu ada kayak anak kecil di balik tirai itu guys. Nah, dikira si Daphne itu Darla, dia tuh manggil-manggil Darla, aku menemukan kamu nih gitu kan. Tapi nggak ada seruan apapun, diem banget kayak kenapa sih si Darla ini gue panggil kok nggak nyaut gitu kan. Terus Darla itu kau. Perasaan Daphne kian tidak enak. Udara dan dingin menusuk dalam tulang rusuk dan kalbu yang gusar. Perlahan Daphne melangkah dan memberanikan diri untuk membuka tirai kamar. Nah jadi ketika Darla dipanggil-panggil nggak muncul, Daphne itu kayak penasaran gitu. Sebenarnya di tirai kamar mandi itu ada siapa gitu guys. Terus habis itu jantungnya kian berdegup kencang, merinding dan gemetar juga dia, si perasaan yang hinggap pada dirinya gitu. Jadi si Daphne ini benar-benar kayak ketakutan sendiri karena dia tuh melihat sosok anak kecil tadi di tirai kamar mandi gitu. Dikiranya itu si Darla, ternyata itu bukan Darla guys. Darla panggil Daphne lirih ke arah tirai kamar mandi. Ia menarik nafas yang dalam untuk menemui bayang hitam yang mirip saudarinya. Daphne mulai menyentuh tirai dan bersiap membukanya. Ternyata si Daphne itu sampai membuka tirainya itu, dan ternyata Daphne sedang apa kau di
tirai gitu kan. Tiba-tiba ada suara yang manggil Daphne dari belakang. Daphne kaget jadi-jadinya. Ia pun menoleh ke belakang dengan nafas yang terengah-engah. Keringat dingin mulai mengucur dari tubuhnya. Ternyata yang manggil Daphne adalah Darla, saudara kembar yang Daphne cari dalam permainan penakutkan ini gitu. Jadi ketika si Darla itu udah membuka tirainya itu, ternyata nggak ada apa-apanya. Si Darla memanggil dari belakang gitu. Tapi si Daphne itu saking takut dan kagetnya, dia tuh sampai nggak mau ngeliat ke belakang, takut gitu loh guys, takut gitu. Terus akhirnya Darla tidak mungkin, gumam Daphne seraya menoleh tak percaya ke arah Darla yang asli. Astaga Dap, ada apa denganmu? Tanya Darla. Darla seakan bingung dengan apa yang terjadi. Darla juga tidak melihat apapun di balik tirai tersebut. Hanya ada tirai warna hijau muda tanpa suatu noda hitam. Hanya di apartemen tua Huda hanya ada Daphne dan Darla. Tidak ada orang selain mereka berdua. Daphne kembali menoleh ke arah tirai. Daphne kini tidak melihat satupun bayangan hitam yang semula dilihat sebelum Darla datang. Daphne tidak bisa berkata sepatah kata pun lagi keganjalan yang ia dapati di malam itu. Bruk, Daphne tumbang tak berdaya dengan sejuta ketakutan yang melanda dirinya. Hari libur telah tiba. Tuh, jadi kayak ketakutan sendiri sih guys. Menurut aku, kalau aku sendiri sih ya aku takut banget. Karena apa? Dia tuh menemukan sosok hitam di balik tirai itu, dan ternyata tuh yang dikira dia Darla, yang dikira dia Darla, ternyata bukan Darla gitu. Setelah itu dia benar-benar kayak tegang dan dia tidak tahu ngomong apa, dan dia benar-benar kayak masih kayak melongo gitu loh. Oke, kita lanjut part selanjutnya di video berikutnya. Ikutin aku terus, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih, thank you for watching, dadah.